Nggak boleh kita. Bung Rasman, pertanyaan saya seperti ini. Kalau kita lihat sebuah kesepakatan damai itu kan bisa dicapai, tentu ada sesuatu nih di baliknya. Nah itu menurut Anda ada deal-dealan apa? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya Egy Sujana sendiri sejak tahun 2002 loh, 2022 memperkarakan ijazah Jokowi ini. Bang Egy itu sudah memperkarakan ijazah ini sejak 2021. Mas Roy itu baru 2025. Kita jangan lupa itu. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa Bang Egy itu dalam keadaan sakit. Nah, salah satu yang memicu Bang Egy di luar dia sakit, dia sangat sakit hatinya, sangat perih perasaannya ketika saudara Kozinudin melepaskan dia sebagai klien. Itu poin satu. Poin yang kedua, Bang Egy juga sangat tersinggung ketika Abraham Samad akan diperiksa, lalu kemudian rame-rame para tokoh mengatakan jangan ada kriminalisasi. Jadi sebenarnya di dalam tubuh mereka tidak ada yang namanya operasi intelijen, tidak ada namanya Divide et Impera. Yang ada mereka rapuh, berjuang. Mereka memang satu tujuan, tapi berbeda jalan. Oke, Bung Rasman. Karena itu, jangan kaget kalau hari ini Bang Egy, Bang Damai Harilubis, dan yang lain nanti bisa jadi akan melakukan hal yang sama. Yang lainnya Anda maksud ini siapa? Apakah termaksud yang masuk dalam klaster 2? Dan kalau seandainya ini terjadi, kira-kira dari tadi Anda bilang juga kan Bung Rasman masih komunikasi dengan Solo begitu. Nah, siapa kira-kira? Ada yang didekati tidak untuk klaster 2? Kita tidak pernah mendekati, kita cuma komunikasi. Nah, Ibu, atau yang mendekati ada tidak, Bang? Pengakuan Bang Egy dan Ibu Elida Neti tadi saya dengar langsung melalui media ya, itu dia bilang bahwa inisiatif itu dari Bu Ida Neti. Berarti ada dua inisiatif nih. Agustus September itu inisiatif saya, yang kedua Ibu Elida Neti. Dan di pertemuan itu benar ada peluk-pelukan. Nah, pertanyaan saya, kalau orang sudah Islam, orang sudah silaturahim, peluk-pelukan, doa-doa, terus apa yang salah di situ? Nah, yang saya agak sesalkan, Kozinudin ini kan selalu basicnya kan bicara agama. Saya juga agama. Kalau orang sudah mau berdamai, Saudara Kozinudin, dorong mereka. Saudara bilang itu seolah-olah Jokowi ini orang yang sangat zolim. Saya mau tanya, apa kezoliman Jokowi kepada Bang Egy? Apa kezoliman Jokowi kepada Roy? Apa kezoliman Jokowi kepada Tifa? Kalau urusan Bambang Tri, urusan Gus Nur, itu urusan lain. Dan Anda bukan pengacaranya pada waktu itu. Bang Egy yang pegang kendali pada waktu itu. Oke, saya ke Bang Kozin. Silakan Bang Kozin. Ya, setiap juru bicara pengkhianat itu kan selalu akan melakukan kebohongan. Jadi tidak perlu dipercayai setiap waktu dari juru bicara pengkhianat. Dan saya tegaskan, Egy Sujana, Damai Harilubis itu jadi seperti saya waktu itu. Dan keliru kali kalau diangkat saya. Cek saja video-video persidangan itu. Karena Bung Rasman ini kan anak baru dalam kasus itu kan baik. Tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah kalau ditanya apa kezaliman Jokowi, terlalu banyak kezaliman Jokowi terhadap rakyat. Dan persoalan jasa palsu bukan persoalan ini yang itu persoalan rakyat. Dan dalam konteks perjuangan ada yang kurang pas, itulah ya komitmen perjuangan itu harus disampingkan emosi pribadi, perasaan. Kalau kita bicara perasaan itu terlalu banyak kalau dilupakan dalam forum itu masih banyak hal yang perlu dipersoalkan. Tapi tidak demikian. Kalau seorang berjuang tidak kemudian datang ke orang yang berbuat zalim hanya untuk pamrih perdamaian, hanya untuk pakai keselamatan diri sendiri dengan pada saat yang bersama membiarkan ya orang-orang lainnya ya dibiarkan dalam perjuangan bahkan melakukan pemecatan terhadap orang yang ini saya pikir Bung Rasman tidak punya legitimasi apapun. Bung Kozin, izin saya potong audionya nampak Bang Kozin. Bung Kozin, izin saya potong ya. Ini karena audio Anda nampaknya kurang jelas, begitu mohon diperbaiki dulu. Bisa diperbaiki terlebih dahulu. Saya sembari menunggu perbaikan audio dari Bung Kozin, saya ke Bung Rasman. Bung Rasman, jadi menurut Anda masih ada kemungkinan, begitu ini yang pengen saya tegaskan, gitu. Berarti memang tidak ada deal-dealan tertentu ya saat adanya restoratif justice untuk Egy dan juga Damai ya? Saya pastikan 1000% tidak ada deal-dealan. Tidak ada yang namanya transaksional. Apakah 100 miliar, apakah triliunan, tidak ada. Nah, kalau Kozinudin bilang bahwa saya tidak punya legal standing atau apa, saya kira keliru. Saya ini pengacara Bang Egy sebenarnya.
Ya, begitu dia komunikasi dengan saya dari Inggris, saya sudah ditunjuk menjadi kuasa hukum dan Ibu Eli Danetti tahu. Tetapi karena banyak kelompok-kelompok yang tidak senang kalau saya membawa Bang Egy, maka akhirnya saya sepakat dengan Bang Egy, udah Bang. Kami lepas saya dengan Bang Riku Sitohang, Bu Ida Leti lanjut. Dan itu sebenarnya Bu Ida ini meneruskan pengkhianatan yang terselubung yang selama ini tidak terpublikasi di publik. Saya pikir begitu. Dan hari ini saya tidak itu sendiri. Terima kasih. Saya tidak memahami, paham ya? Dengerin ya. Strategi pecah belah itu dilakukan oleh Jokowi melalui perantaraan Rasman. Dan saya berbahagia dengar, semua menjadi terbuka dengar ya, begitu. Dengar ya, dengerin ya. Rakyat melihat dengerin baik-baik ya. Juga ternyata punya peran dalam pecah belah ini. Begini ya. Secara terbuka tanpa malu. Gini ya. Hubung dari Solo. Itulah Anda yang salah menilai. Oke, kita tenangkan dulu. Kita kasih kesempatan masing-masing. Saya ke